Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Atul Musyata. Saya dari kelas 11-2. Di sini saya ingin mengerjakan tugas saya untuk menjelaskan tentang apa itu kalorimeter. Kita lama kali Kalorimeter adalah perubahan suhu benda. Kalor adalah suatu benda bentuk energi yang secara alamiah dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi menuju suhu yang lebih rendah saat bersinggungan. Besarnya kalor yang diperlukan oleh suatu benda sebanding dengan massa benda M bergantung pada kalor jenis C dan sebanding dengan kenaikan suhu adalah delta T. Secara sistematis dapat dituliskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangannya, Q adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis kenaikan benda, delta T adalah kenaikan suhu, dan delta. Berikutnya, satuan kalor menurut SI adalah joule atau J. Terdapat kesetaraan antara satuan joule dengan satuan kalori yang biasa dikenal dengan sebutan tara kalor mekanik. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 kilokalori sama dengan 4.200 joule. 1 joule setara dengan 0,24 kalori atau 4,2 dikali 1000 sama dengan 4.200. Kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kilo zat sehingga suhunya naik sebesar 1 Celcius. Secara sistematis, kalor jenis suatu zat dapat dituliskan dengan C sama dengan Q atau M kali delta T. Sedangkan kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu benda sehingga suhunya naik 1 Celcius. Berikutnya, secara matematis, kapasitas kalor dapat dituliskan dengan C sama dengan M kali C, karena Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka Q sama dengan C kali delta T. Keterangannya yaitu Q adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan, C kapasitas kalor benda, delta T kenaikan suhu, dan delta. Perubahan wujud benda. A. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda yang darinya padat menjadi cair disebut mencair. B. Membeku. Membeku ini perubahan wujud benda cair jadi padat yang kemudian disebut membeku. C. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda zat cair yang menjadi gas disebut menguap. Mengembun. Mengembun adalah wujud zat gas menjadi cair yang kemudian disebut mengembun. Menyublim, perubahan wujud zat pada zat padat menjadi gas disebut menyublim. F. Kristal atau mengambul. Perubahan wujud zat gas menjadi padat disebut mengkristal atau mengambul. Konsepnya,
Energi kalor yang diperlukan untuk merubah wujud zat disebut kalor laten. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguapan: A. Memanaskan. B. Memperluas permukaan zat cair. C. Meniupkan udara di atas permukaan zat cair. D. Mengurangi tekanan. Beberapa peristiwa penguapan antara lain: A. Merebus air 100 derajat Celcius. B. Menjemur pakaian basah menjadi kering. C. Penguapan bias freon dalam lemari. D. Alkohol ataupun spiritus yang diteteskan pada kulit tangan dapat menguap. 4. Zat mendidih dengan suhu tetap asalkan tekanan udara tidak berubah. Zat yang dipanaskan sampai suhu tertentu akan mendidih. Penguapan yang terjadi di seluruh bagian permukaan zat cair disebut mendidih. Untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas secara matematis dapat dituliskan dengan Q sama dengan M kali U. Keterangannya adalah energi kalor yang diperlukan, M massa zat, U kalor mendidih atau kalor uap. Zat melebur dengan suhu tetap memerlukan kalor. Pada saat zat cair melebur, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair, memerlukan kalor. Untuk merubah wujud padat menjadi cair secara sistematis dapat dituliskan dengan Q sama dengan M kali L. Keterangannya, Q energi kalor yang diperlukan, M massa zat, L kalor lebur. Berikutnya akan saya jelaskan tentang penghitungan kalorimeter. Baik, di sini kita akan memulai untuk soalnya. Dalam soalnya ada dalam kalorimeter direaksikan dengan 60 ml larutan NaOH dengan mol 0,2 dengan 40 ml larutan HCl yang bermol 0,3. Jika suhu mula-mula 27 derajat Celcius dan suhu setelah akhir reaksi menjadi 28,65 derajat Celcius, maka kalor netralisasi untuk reaksi NaOH plus HCl direaksikan menjadi NaCl plus H2O adalah dengan kalor jenis air 4,2 Joule per Joule gram. Baik, di sini kita tuliskan dulu untuk penjelasannya. Diketahui NaOH bervolume 60 ml. 60 ml dapat dari sini. Untuk molnya 0,2 mol. Untuk HCl bervolume 40 ml yang dapat dari sini, dan untuk molnya 0,3 mol. Suhu mula-mula yaitu 27 derajat Celcius, dan setelah direaksikan suhu akhirnya menjadi 28,65 derajat Celcius. Nah, untuk mencari delta T, di sini kita akan menuliskan dengan rumus T2 kurang min T1, yaitu 28,65 dikurang 27 sama dengan 1,65 derajat Celcius. Untuk kalor massa jenis airnya yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Jadi di sini untuk lupa anjing. Nah, jadi untuk menjawab soal itu kita menggunakan rumus M kali C kali delta T.
Untuk ke bagian berikutnya, kita akan mencari M dengan menggunakan rumus volume dikali massa jenis. Kita ketahui untuk volume dari NaOH yaitu adalah 60 ml dikali 1 gram per mililiter. Jadi di sini kita akan menuliskan yaitu 60. Awal-awalnya kita coret dulu mililiternya karena sama. Nah, jadi sisa 60 gram. Baik, karena sudah diketahui untuk massa jenisnya NaOH, maka di sini kita menuliskan untuk M-nya sama dengan 60. Karena di sini sudah diketahui untuk M-nya yaitu 60 dan untuk HCl-nya 40. Jadi kita di sini tulis 60 tambah 40. Kemudian dikali dengan C. Kalornya yaitu di sini dituliskan 4,2 dikalikan dengan delta T. Delta T itu yaitu 1,65 derajat Celcius. 65 derajat Celcius. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi 60 tambah 40 yaitu 100 dikalikan dengan 4,2 dikalikan dengan 1,65 yaitu dengan hasil 693 joule. Jadi kita tulis 693 joule. Untuk mencari mol dari NaOH yaitu adalah sama dengan memakai rumus NaOH sama dengan volume ditambah molar. Maaf, salah, yaitu dikali volume dikali molar. Itu yang kita ketahui volumenya untuk NaOH adalah 60 dikali 0,2 dan hasilnya adalah 12 milimol. Dan untuk mencari mol HCl rumusnya sama, yaitu V dikali M sama dengan 40 dikali 0,3 yaitu hasilnya 12 milimol. Kita akan menuliskan untuk reaksinya. Awal-awal kita tulis NaOH plus HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Kan untuk mula-mula dan S. Di sini untuk NaOH yaitu 12, HCl 12. Di sini belum ada dan belum ada. Kemudian reaksi dikurangkan dengan mol yang paling kecil yaitu 12 menjadi min 12 sama di sini min 12. Di sini adalah plus 12 sama plus 12. Karena di sini kurang, jadi kita tulis coret. Di sini 12 dan di sini 12.
Di sini 12 ini masih menjadi milimol. Maka kita lanjutkan, untuk Q-nya tulis 1 mol. Kemudian 1 mol per 12 kali 10 mol dikalikan 693 Joule sama dengan 57,75 dikalikan 10 kuadrat Joule per 10 akar 3. Ini coret berarti di situ sisa Q sama dengan 5775 kilojoule.